Dan juga seperti biasa sebelumnya, sebelum kitab hikam, kita membaca kitab hikam ada muqaddimah fiqhiyah yang muqaddimah fiqhiyah kita hadirkan matan mukhtasar matan Abu Suja, matan At-Taqrib. Kita sudah di bab zakat. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan hal-hal yang wajib dizakati. Ada perlu kami sedikit tambahkan bahwa yang disebutkan para ulama tentang hal yang wajib dizakati yaitu peternakan yang disebutkan dalam kitab ini, bukan disebutkan para ulama maksudnya. Yang disebutkan oleh kitab Taqrib yang wajib dizakati adalah marin peternakan, emas dan perak, perdagangan, kemudian pertanian, kemudian juga tidak disebutkan di matannya, tapi nanti disebutkan oleh pensyarahnya tentang barang tambang, dan juga temuan-temuan barang antik, barang berharga dari orang-orang jahiliyah. Dan dari 6 ini, dari beberapa yang disebutkan ini, peternakan dengan syarat-syaratnya sepertinya hampir tidak ada peternakan di Indonesia yang wajib dizakati karena peternakannya. Tapi ya nanti akan menjadi wajib zakat karena sebagai usaha yang menghasilkan. Sebab peternakan syaratnya satu saja kita sebutkan, diantaranya adalah harus dikembalakan di kala mubah, di padang rumput yang bebas tanpa biaya. Nanti akan disebutkan. Kemudian pertanian hanya yang dijadikan makanan pokok. Selagi tidak makanan pokok, tidak wajib dizakati sebagai zakat pertanian. Beras, tapi yang panen lombok sampai ratusan juta, bagaimana ini? Nah, ini jangan sampai lalu gara-gara berpegang dengan kitab ini, wah nggak wajib zakat dong saya panen lombok. Panen lombok sampai ratusan juta tidak wajib zakat. Untungnya ratusan juta tidak wajib zakat. Yang panen padi hanya dapat puluhan juta wajib zakat. Bagaimana nih? Mungkin ada yang bertanya begitu. Nanti akan kita jelaskan, ini hanya kami hadirkan. Sebab tidak semua kitab itu mencakup semua permasalahan. Makanya kalau pengen tahu permasalahan selanjutnya, naik lagi kitabnya setelah ini. Kan kitab ada kitab kecil, agak gede, begitu. Kemudian emas dan perak disebutkan di sini hanya emas dan perak nakten. Nanti belum diperluas pembahasannya. Ulama sekarang bahas tentang duit fulus. Uang yang kita simpan wajib dizakati karena itu sama dengan emas dan perak. Jadi kalau hanya berpegang dengan kitab ini nanti banyak yang bebas dari zakat. Akhirnya wah ini paling senang saya dengan kitab ini. Sementara kitab ini adalah mukhtasar jid dan sangat ringkas sekali. Kita lihat penjabarannya tentunya dari para ulama. Baik, ini gambarnya. Kemudian yang lain lagi tentang zakat usaha juga tidak disebutkan di sini. Perusahaan. Kan yang wajib dizakati dari ternak, onta, dan dengan jenis-jenisnya, dengan macam-macamnya, bukan jenisnya, dengan macam-macamnya. Kemudian kambing dengan macam-macamnya, sapi dengan macam-macamnya. Lah ini peternak ayam, bos ayam nih duitnya banyak, nih wajib zakat enggak? Tidak wajib zakat dari sisi peternakan. Dari sisi ternak, karena ternak syaratnya adalah harus dari 3 jenis tadi. Tapi bisa menjadi wajib zakat dari ditinjau dari sisi lain. Dari sisi apa itu? Sisi usaha yang menghasilkan. Nah, seperti itulah pembahasan para ulama. Maka seorang santri khususnya tidak cukup belajar dengan kitab ini saja, lalu selesai, dipegang kemana-mana, setelah ada permasalahan kembali ke sini. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Sebab setiap pengarang itu menulis buku, mesti ada lanjutannya.
Ini adalah untuk kelas TK, kelas SD, kelas SMP, dan seterusnya. Maka para santri harus punya wawasan di dalam hal-hal semacam ini. Jadi zakat-zakat. Ternyata pertanyaan di lapangan banyak. Zakat, kita punya rumah kontrakan, kita punya ya kita di kapal saya yang turun ke laut nih masa. Enggak ada zakatul asmak, enggak ada. Bagaimana ini? Saya wajib zakat enggak? Penghasilannya turun sekali satu kapal turun hasilnya 400 juta misalnya. Wajib zakat atau tidak? Nah itu ada pembahasan insya Allah nanti jika ada kesempatan akan kita hadirkan. Yang jelas ada rambu-rambu yang jelas bahwa untuk mengatakan sesuatu itu wajib zakat kita harus hati-hati. Karena apa? Kita juga tidak boleh loh mengambil hartanya orang kaya kecuali dengan cara yang benar. Mewajibkan zakat sesuatu yang mewajibkan zakat yang tidak wajib juga nggak boleh. Karena kita akan menjadi mengambil haknya orang kaya. Adapun tidak boleh mengambil haknya orang fakir adalah jelas. Cuman mungkin ada orang yang menduga kalau orang kaya bolehlah dikit-dikit wajib zakat biar bayar zakat. Mungkin kayak ini harapannya biar bisa menolong orang fakir. Enggak boleh. Kalau pengen nolong orang fakir katakan jangan atas nama zakat. Pak Haji tolong ada orang fakir butuhkannya barangkali ada rezeki begitu. Tidak boleh kita berbohong wah Pak Haji wajib zakat. Enggak bisa. Karena kita mendengar juga ada orang jual aset didatangi untuk bayar zakat. Pegawai yang gajinya hanya 3 juta, 4 juta per bulan sudah wajib zakat profesi. Ini perlu kami ingatkan bahasanya, hati-hati urusan zakat. Tidak boleh seenaknya. Penjahat di dalam zakat ada 3. Pertama adalah orang yang wajib zakat tapi ogah-ogahan nggak mau bayar zakat, naudzubillah. Ini. Yang kedua adalah pengurus panitia zakat tapi tidak benar cara membaginya, salah alamat, penjahat. Yang ketiga adalah ini, orang tidak berhak menerima zakat tapi senang dengan zakat, ngambil zakat, penjahat semuanya ini di dalam urusan zakat. Ini harus waspada dan hati-hati dalam hal-hal semacam ini. Inilah muqaddimah yang bisa kami hadirkan, mungkin kita tidak ke kitabnya Imam Abu Suja dulu, supaya ada gambaran semacam ini, supaya nanti bahasanya pembahasan zakat tidak hanya terbatas di kitab ini, masih ada pembahasan lain yang insya Allah nanti akan kita hadirkan di akhir pembahasan tentang zakat di kitab ini, kita tambah zakat-zakat seperti itu. Supaya ada gambaran. Ada gambaran. Dan memang sebagian orang tuh subhanallah saking hatinya baik itu ya, di saat disuruh wajib bayar zakat sudah langsung terima zakat. Kemarin ada orang bertanya, oh, gajinya cuma seberapa sudah wajib zakat. Siapa mewajibkan? Satu ustadz. Tanggung jawab besar di hadapan Allah. Zakat sudah aturannya, nggak boleh lebih dari aturan itu, namanya kita mengambil haknya orang kaya, mengambil duitnya orang kaya, dan itu haram. Ya, contoh zakat fitrah saja, jangan mentang-mentang dia miliarder lalu zakatnya Pak Haji, Anda kan kaya banget, panenannya Masya Allah, tanahnya juga berpuluh-puluh hektar, gajimu gini, perusahaanmu banyak, zakat fitrahmu 1 karung, nggak ada begitu, haram kalau mewajibkan zakat fitrah 1 karung, tetap 2,5 kilo. Adapun kalau kita ingin membantu orang lain melalui beliau, ya tinggal kita sampaikan saja, tapi nggak boleh. Karena kalau sudah atas nama zakat menjadi wajib. Baik, sampai di sini saja insya Allah kita